nasional kita. Baik itu para tokoh yang mengikuti konvensi Partai Demokrat maupun tokoh dari kalangan partai politik yang lain. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa konvensi calon presiden yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat sesungguhnya merupakan cara terbaik menurut pendapat dan keyakinan saya untuk mempersiapkan calon-calon presiden yang siap untuk berkompetisi dengan calon dari partai lain. Ini model, sistem, dan sekali lagi tradisi politik yang baik. Barangkali di negeri tercinta ini belum semuanya akrab dengan model atau sistem atau pilihan ini. Padahal selama 8 bulan, kalau rakyat sungguh mendengarkan apa yang disampaikan oleh 11 peserta konvensi itu, dan yang disampaikan itu juga diamplifikasi oleh media massa kita, maka semuanya akan gamblang bahwa 11 calon itu yang memiliki kapabilitas, memiliki integritas, memiliki visi dan bahkan solusi apa yang hendak dilakukan jika di antara mereka ditakdirkan untuk memimpin negeri ini. Dan apabila itu sungguh dimengerti, maka rakyat akan sangat mengetahui potensi dari masing-masing calon presiden. Dan dengan demikian, secara rasional, dia bisa menjatuhkan pilihannya dengan tepat dan benar. Ini pikiran dasar dan niat Partai Demokrat untuk menyelenggarakan konvensi ini. Saya sendiri menilai bahwa 11 peserta konvensi ini memiliki potensi, memiliki kemampuan, dan siap sebenarnya untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden. Mereka semua saya nilai sebagai seseorang yang hampir 10 tahun mengemban tugas di negeri ini, juga memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengawali pemerintahan yang ada di negeri ini, apakah sebagai policy maker ataupun sebagai leader dalam pemerintahan di negeri tercinta ini untuk masa bakti 5 tahun mendatang. Namun demikian, kita mengetahui bahwa elektabilitas ke-11 peserta konvensi ini memang belum setinggi dari tokoh-tokoh yang dianggap calon-calon presiden papan atas. Tetapi saya tidak berkecil hati, karena saya tahu kemampuan ke-11 calon konvensi ini. Andai kata sistem atau model ini telah benar-benar dimengerti tujuan yang hendak dicapai, dan manakala pada saatnya nanti rakyat kita juga memberikan atensi yang cukup terhadap konvensi seperti ini, memberikan atensi apa saja yang dijanjikan oleh para peserta konvensi itu, manakala yang bersangkutan terpilih untuk menjadi pemimpin di negeri ini, maka sekali lagi akan baik dalam pelaksanaan pemilihan presiden mendatang. Berulang kali saya mengatakan, seorang calon presiden mestilah dengan gamblang menyampaikan visi, menyampaikan solusi, dan menawarkan kebijakan yang akan dijalankan
untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa dan memajukan kehidupan bangsa ini apabila yang bersangkutan mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin negara ini. Saya harus mengatakan bahwa potensi dan kemampuan para peserta konvensi, termasuk visi yang menurut saya menjangkau ke masa depan, insya Allah pada saatnya nanti, manakala Tuhan menakdirkan, akan bisa digunakan untuk berkompetisi di waktu yang akan datang. Tidak pernah ada sesuatu yang sia-sia, apalagi sebenarnya saya meyakini bahwa cara inilah cara demokrasi. Cara inilah yang ingin mendasarkan pada merit system dan bukan soal suka atau tidak suka, like or dislike. Karena pada akhirnya yang harus kita tampilkan adalah putra-putri terbaik bangsa. Yang apabila rakyat memberikan kepercayaan, saya yakini mereka akan bisa memimpin negeri ini dengan baik. Saudara-saudara, itu bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Bagian kedua, saya ingin merespons berbagai pertanyaan yang saya terima pada hari-hari terakhir ini, yaitu bagaimana sikap dan posisi Partai Demokrat. Apakah Partai Demokrat akan mendukung salah satu calon presiden papan atas, katakanlah begitu, yaitu Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Atau Partai Demokrat barangkali akan membangun koalisi baru dan mengajukan calonnya sendiri dalam Pilpres tahun ini? Atau Partai Demokrat memilih sikap untuk tidak mendukung siapa-siapa, independen, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada para kader dan para anggota untuk menjatuhkan pilihannya? Itu yang saya tahu ditunggu oleh masyarakat luas, termasuk para wartawan pada hari-hari terakhir ini. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, Partai Demokrat menyadari bahwa untuk pemilihan umum tahun 2014 ini, suara kami hanyalah 10%. Barangkali rakyat untuk kali ini lebih mengharapkan partai lain, barangkali ini, untuk maju sebagai calon presiden, untuk menjadi pemimpin mereka 5 tahun mendatang. Dengan suara 10%, berbeda dengan tahun 2004 yang bisa mengusung calon presidennya sendiri, dan juga tahun 2009 sama bisa mengusung calon presidennya sendiri, maka sekali lagi 10% itu membatasi Partai Demokrat untuk begitu saja mencalonkan capresnya sendiri. Itu fakta dan realitas pertama yang perlu diketahui oleh saudara-saudara kami, rakyat Indonesia, yang hingga hari ini masih mengirim pesan kepada saya. Tolong Pak SBY, kalau bisa ada calon alternatif di samping Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau bisa Pak SBY, Demokrat bergabung dengan yang lain untuk memunculkan calon yang baru. Sudah saya jawab, dan saya ulangi lagi pada forum ini, dengan 10% suara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka ada keterbatasan bagi Partai Demokrat untuk mencalonkan capresnya sendiri, meskipun kami punya calon-calon unggulan. Yang kedua, meskipun saya bangga dan saya percaya kepada 11 peserta konvensi Partai Demokrat, tetapi saya tahu bahwa kali ini, saya ulangi lagi, kali ini elektabilitas mereka memang masih di bawah dengan capres-capres unggulan. Insya Allah di waktu yang akan datang mereka akan lebih unggul dari calon yang lain. Nah, dengan elektabilitas yang juga belum setinggi capres-capres papan atas, maka ini juga ikut membatasi pilihan atau opsi yang harus diambil Partai Demokrat. Kalau ada teori
kan masih ada. Partai Demokrat misalnya bersama Partai Golkar atau partai lain duduk bersama, memikirkan, kemudian misalnya bersepakat untuk menetapkan pasangan baru, capres dan cawapres. Proses politik seperti itu juga tidak terlalu mudah. Tidak terlalu mudah. Karena pastilah masing-masing mengutamakan kepentingannya. Sedangkan saya tahu, atas dasar pengalaman Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009, ketika saya sendiri maju sebagai capres dan memilih cawapres saya sendiri, baik 2004 maupun 2009, maka itu haruslah diambil dengan perhitungan yang cermat. Kesalahan para politisi, kesalahan para capres dan cawapres adalah apabila melakukan yang saya sebut dengan salah perhitungan, miskalkulasi. Oleh karena itulah kalkulasi harus tepat, cermat, dan benar. Sehingga kalau kita mengajukan calon kita sendiri, kemungkinan untuk menangnya itu besar. Dalam konteks inilah sebenarnya Partai Demokrat sekarang masih bekerja. Sisa waktu yang 4 hari ini untuk pada saatnya menjatuhkan pilihan seperti apa. Namanya pilihan tentu juga harus ditimbang-timbang. Mungkin dan tidak mungkinnya. Plus dan minusnya. Termasuk dalam politik pun ada yang disebut dengan advantage dan disadvantage. Semua tentu kita perhitungkan. Membangun koalisi tentu harus berangkat dari kehendak untuk berkoalisi. Tidak mungkin Partai Demokrat akan berkoalisi dengan sebuah kekuatan yang kekuatan itu tidak punya kehendak apapun untuk berjuang bersama Partai Demokrat. Itu yang pertama. Nah, kalau itu sudah kita anggap tidak mungkin dilaksanakan oleh Partai Demokrat untuk sebuah koalisi, kita menuju kepada kekuatan yang lain, yang barangkali menginginkan Partai Demokrat berkoalisi dengan kekuatan itu. Tetapi bagi saya itu bukan sebuah cek kosong. Harus jelas betul platformnya. Harus jelas betul sasaran untuk 5 tahun mendatang, termasuk kebijakan dan solusi yang akan diambil. Partai Demokrat tidak mungkin bergabung dalam satu kubu kalau kami tidak yakin bahwa yang dijanjikan dan yang akan dilaksanakan itu tidak tepat untuk bangsa ini. Dan saya sungguh mengetahui, karena hampir 10 tahun memimpin negara ini, mengetahui berbagai permasalahan dan tantangan, mengetahui aspirasi dan kehendak rakyat, mengetahui kemampuan dan batas kemampuan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, mengetahui konteks global dan regional, dan tentunya mengetahui prioritas-prioritas yang harus diambil oleh seorang pemimpin, oleh seorang presiden, beserta pemerintahan yang dipimpinnya. Manakala Partai Demokrat tidak yakin bahwa apa yang ditawarkan tidak bisa menjawab semuanya itu, tidak sesuai dengan tantangan, tentu kami juga tidak gegabah untuk begitu saja mendukung atau berkoalisi dengan